misalkan sutradara nih diminta kebutuhannya yang apa, jeng 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 gitu kan, dimana itu sebenarnya udah zaman baheula gitu ya. Hari ini gue akan ngobrol sama teman gue. Dia adalah ratu antagonis di sinetron Indonesia. Lihat aja, gue akan bikin perhitungan sama dia karena apa yang telah dia perbuat sama gue selama syuting. Siapakah dia? Ikutin kita. It sound right, boy. Eva Dinita. Aduh, sampai jatuh. Pak, thank you banget mau datang. Sama-sama, my pleasure. Lama banget nggak ketemu, 2 tahun udah kali ya? Hampir 2 tahun. Ini pokoknya kalau gue syuting sama Eva, nggak pernah ada kata lain selain menyenangkan. Pokoknya kalau syuting sama lu ya, walaupun suruh nunggu 5 jam, 3 jam, 4 jam, waktunya habis kurang malah nunggunya. Iya. Ada aja yang diceritain, ada yang diomongin ya. Banyak kita ya. informasi. Lagi. Tapi lo kan menurut gue, ini yang orang mungkin suka berbeda ya. Lo kan emang terbiasa dibilang katanya ahlinya peran antagonis. Kalau orang bilang ratu antagonis, lo setuju nggak? Tanggapan lo gimana? Enggak, kalau ratu sih enggak lah ya. Gue juga masih banyak belajar. Dan sekarang tuh kayak junior-junior sekarang juga udah banyak yang mereka lebih explore di peran antagonis kan gitu. Cuman mungkin karena umur, makanya dibilangnya ya apa ya? Ya suhu cila, tapi bukan suhu yang kayak gue menguasai paling the best gitu, bukan, tapi ya mungkin karena umurnya tahun sekian mereka belum lahir nih antagonis gue udah ada gitu. How's life, Pak? Good, great. Jadi kita terakhir ketemu 2 tahun lalu, lagi di tengah syuting, tiba-tiba lo harus berhenti karena Iya, itu unexpected apa? Hamil. Ya, karena ini dia saksinya yang gila-gila. Gue parah juga ya waktu itu ya. parah. Jadi kita lagi syuting sebenarnya lagi seru-serunya di Samudra Cinta. Iya. Pokoknya lagi komedinya asik. Asik banget. Antagonisnya Maksudnya juga enak. adegannya juga lagi oke-oke. Lagi oke, Ringan Mbak. sebenarnya adegan kita kan dari antagonis jadi komedi ya, lawakan sih sebenarnya saat itu. Padahal kita nggak ngerencanain ya. Iya. Awalnya emang rencananya antagonis bener, tapi lama-lama karena Kita kasih bumbu-bumbu lama-lama dikit. kok goblok ya ini orang kayak gitu. Karena basicnya kita berdua emang lawak sih ya. Nah, itu dia nanti mau gue tanyain sama lo juga, sebagai lo hamil. Iya. Eli gimana? Nah, sekarang anak bontot ya, kan udah tutup pabrik. Sudah tutup pabrik saja. Ya, ini Tapi saksinya. nggak yakin kayaknya kalau ngeliat Ray sih. Kayaknya sih ya. Cuman ya udahlah, 3 anak cukup. Terus syuting kemarin banyak banget dibantu sama kakak Ben juga, sama teman-teman kru, karena salah satu informasi ternyata hamil itu bisa separah aku kayak kemarin tuh namanya hyperemesis Kak Ben. Oh itu ada Jadi ini ada kondisi istilahnya. ya, kondisinya bukan cuma psikologis, karena kalau kata orang kan itu cuma sugesti mual, tapi mualnya emang berlebihan banget waktu itu Parah kan, sih lu ya. waktu itu. Kayak gue kayak ngeliat muka orang dari jauh kayak gitu, bisa gitu. Terus bukan cuma nyium bau doang, tapi nggak bisa kena matahari, jadi kayak vampire di kamar. Makanya gue syuting langsung totally off kan, cuti, karena nggak bisa kena matahari. Jadi adegan sama kakak Ben nih, adegannya ada matahari tuh gue bisa kayak pingsan rasanya gitu. Jadi udah totally off di rumah, tutup gordeng segala macem, kunci pintu di serius kamar, literally di kamar sampai 7 bulan kayak gitu. Jadi nggak makan, cuman minum. Makannya ya makan sih, tapi kayak makannya pisang, buah pir, apel, that's it. Pak, tadi ngomongin soal antagonis ya, orang banyak menyangka tokoh antagonis itu sesuai dengan aslinya, bahkan keluar dari set pun, apalagi kalau sinetron lo booming akhirnya semua orang nonton, pasti lo akan dicap sebagai orang yang sama seperti Otomatis. karakter. Nah, lo menurut gue tuh totally different banget. Orangnya ketawa mulu, banyak cerita, gibah juga, pokoknya kita ngondek ya, kalau kalau gue ngondek ngondek. juga, dan nular lagi ngondek, kadang-kadang kita juga jadi bisa nular gitu. Karakter lo yang asli, yang seneng ini lo datangnya dari mana sih, Pak? Karena kalau misalkan nanti kita buka lagi cerita lebih dalam, kan lo waktu masa lo masuk ke industri sama waktu kecil juga kayaknya cukup tough juga ya. Lo periang dan selalu tertawa dan penuh dengan
cerita-cerita lucu itu dari mana Vibes sih? yang ngondek ini ya. Itu dari mana sih Pak datangnya? Mungkin itu karakter ya, kan orang lahir tuh ada punya karakter yang entah itu dia introvert atau dia itu extrovert kan. Karena gue tuh both, jadi dua-duanya. Gue kadang bisa introvert, kalau gue lagi nggak mau ngomong aku shut down. Tapi kalau aku udah kayak kakak band gini ngomongnya enak, kita ngalir gitu. Tapi kalau aku udah nggak suka sama orang, I better not to talk. Karena kayaknya juga yang mukanya udah pas begini emang judes ya gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita klik gitu kan, kita ngobrol bisa flow gitu. Dan aku tuh termasuk orang yang mungkin bisa ini ya, kalau ngeliat orang apa tuh aku bisa kayak bukan friendly tapi aku nyapa, aku apa, karena hidup aku nih prinsipnya adalah I want to be, I will treat people the way I want to be treated. Jadi kalau misalkan aku nggak suka kalau aku dijudesin orang. Aku jangan jadi orang seperti itu gitu. Kayaknya mungkin aku ngeliat kayak beberapa orang nih, kita kadang senyum, mungkin dia sebenarnya nggak judes ya, tapi mungkin dia lagi sakit gigi apa dia lagi apa. Karena kita positive thinking, cuman kadang-kadang kan first impression is matter kan. Jadi kayak itu orang kenapa sih? I don't wanna be that person gitu. Gue nggak suka itu orang karena gue digituin tuh gue sebel gitu loh. Jadi sebisa mungkin misalkan aku sama ekstras, figuran atau apa tuh, aku memposisikan diri aku kalau jadi mereka. Misalkan nunggu dari pagi segala macem, terus kita misalkan disapa sama mereka, kita juga mukanya asem, padahal mungkin kita pun capek, udah banyak scene-scene yang berat gitu kan. Tapi sebisa mungkin aku yang kayak oh ya apa sih salahnya senyum. Jadi aku membiasakan untuk kayak ya lo mau nggak di-treat seperti itu, jadi lo jangan kayak gitu. Tapi tadi sempat sebut tuh tongkrongan lo atau mungkin resting face lo atau apa, orang tuh mungkin bisa salah persepsi. Orang banyak, tapi orang lo menerima feedback dari orang tuh bilang lo judes atau galak. Oh, setelah mereka tahu gue, ya mereka kayak lo ngondek ya ternyata gitu. Ternyata lo periang bukan gitu. Cowok, tapi lo ngondek ya. Lo ngondek ya, kayak bencong gitu kan. Mereka tuh ternyata ya kayak lo gini gitu kan. Jadi kayak yang mereka lihat gue di TV atau mungkin ketemu aja nggak sapaan, ini orang jutek gitu, sulit untuk dideketin, untuk kejadian temen gitu. Tapi ternyata lo bisa ngomong apa aja gitu. Ini ngomongin soal antagonis lagi nih, karena menurut gue menarik banget. Karena nggak ada lagi, ini gue serius nggak ada lagi. Ya? Silakan dong, boleh deh, asli kok airnya. Bukan properti kita. Bukan ya, ternyata air apalagi air kebangan nih kan. Baru 2 hari ini dari syuting judul sebelumnya. Enggak, ini air asli. Biasanya gitu, enggak ya? Peran antagonis itu gak gampang. Satu, terutama untuk sinetron memang harus berlebih. Artinya berlebihan. Lo sendiri nyaman nggak? Padahal sebenarnya gue tahu kita sering banyak ngobrol, kita berkeluh lah bahwa ini seharusnya nggak usah se-ekstrim ini, nggak usah ini. Dan gak banyak orang yang bisa mengisi secara emosinya bener, keluarnya juga untuk memenuhi kebutuhan sinetron untuk antagonis yang berlebihan itu juga terpenuhi. Lu bisa tuh dua-duanya. Lu masih inget pertama kali lu mendapatkan tokoh antagonis itu kapan? Dari awal gue syuting ya, mungkin 2004 sih. Waktu itu umur gue masih kuliah. Ya mungkin karena dari muka ini ya. Jadi kalau casting pun ya dikasihnya peran antagonis. Langsung tuh? Langsung ya. Jadi pertama? Antagonis dari situ. Judul apa tuh Pak? Masih ingat gak? Lama banget ya. Zaman dulu kayak sama almarhum. Ya kalau pulang lu naik Beng Genset itu? Bener! Nanti kita cerita itu. Baiklah kakak Ben. Dari situlah 2004. Tapi masih mentah ya, jadi kalau misalkan disuruh sama sutradara lo begini ya begini, jadi akhirnya mungkin overacting kan. Tapi kalau sekarang kita kayak misalkan sutradara nih diminta kebutuhannya yang apa jeng gitu kan, dimana itu sebenarnya udah zaman baheula gitu ya, tapi masih dibutuhkan karena ya mau nggak mau mungkin TV itu kan kecil, nggak kayak layar lebar ya. Iya, betul. Dimana kita juga kayak orang main teater itu kan lebar. Kita nggak bisa yang cuman kayak mulutnya kecil-kecil terus nggak apa harus ada gerakan apa segala macam ya. Mungkin masih dibutuhkan di sinetron ya. Ngikutin tapi gimana caranya biar di tayangan itu jadinya pas, nggak yang terlalu heboh. Dilebih-lebihin gitu. Nah paling apa ya, berdasarkan seiringnya waktu kita kan ada kedekatan sama sutradara tuh kan. Jadi kayak oh bisa nggak ya kalau begini, jadi ada kayak tawar menawar lah gitu. Misalkan ini antagonisnya gue nih kayak gini nih, terus yang diminta sama sutradara tuh segini, oh yaudah ketemu di tengah-tengah deh gitu. Ini buat informasi aja, ternyata kita juga baru tahu waktu kita ngobrol sama siapa, ternyata kenapa adegan jeng-jeng itu emang ada. Jadi karena dulu waktu TV itu kecil kayak Eva bilang,
dan orang nonton sinetron itu beramai-ramai supaya orang-orang yang di belakang pada saat nonton itu bisa lihat ekspresinya. Karena dulu mungkin entah di mana nontonnya itu bareng-bareng, nggak semua orang punya TV. Benar, nggak kayak sekarang kan TV tuh bisa kayak mungkin berapa puluh inch gitu kan, 50 inch, 60 ya benar. Dulu orang mesti nonton rame-rame jadi kelihatan, katanya begitu awalnya. Tapi lu nyaman nggak menjalankan tokoh antagonis? Karena memang ada efeknya kan. Gue baru punya pengalaman kemarin kita di Samudra Cinta, gue main antagonis dan sinetronnya juga booming, sehingga tuh melekat sama kita gitu. Tapi kan efeknya kadang satu dibenci orang, terus habis itu nggak disukain orang, atau mungkin jadi stereotype aja, lu selalu dapetin tokoh. Lu sendiri nyaman tapi memerankan tokoh-tokoh antagonis, atau lo whatever aja gitu? Iya, kan udah terbiasa, jadi mungkin oke-oke aja sih menjadi bagian dari pekerjaan ya. Cuman kan masalahnya sekarang bulian itu nggak cukup di belakang orang, kadang kan orang dulu ngomongin gitu kan, sekarang udah sosial media, jadi orang bisa membuli itu di sosial media atau di mana gitu kan ya. Jadi kalau misalkan penonton kita ini kan kalau udah terbawa suasana nih sama satu cerita ya kan, dibulinya tuh sampai anak cucu kayak dibully ya kan, sampai Pak RT Pak Lurah kayaknya kalau itu juga dibully juga gitu kan, sampai kadang-kadang ke anak-anak kita gitu ya. Cuman ya berarti bukan masalah berarti gue sukses memainkan, enggak sih, enggak seperti itu, tapi lebih ke kayak aduh kasihan ya mereka sampai segitunya gitu loh membenci orang yang paling ini cuman peran gitu kan. Cuman ya berarti mereka enjoy the show, so ya udahlah just carry on. Itu yang jadi apresiasi buat lo ya berarti ya. Pernah ada cerita yang menurut lo ini udah kelewatan sih, atau mungkin lo membuat berpikir gue pengen deh meranin sesuatu yang baik, karena gini, orang ngefans sama satu cerita pasti orang akan lebih memuja-muja yang tokoh baik kan. Gue tuh ngerasain banget kita tuh jadi bahan bulian aja, tapi waktu sempat kita twist jadi agak sedikit komedi, dapat tuh kita simpatik dapat simpatik ya, bener kata yang paling tepat tuh dapat simpatik. Kita nggak perlu dipuji-puji, dibilang ganteng enggak, tapi simpatik, orang bisa relate sama si tokohnya itu sendiri gitu. Ada nggak satu cerita atau mungkin yang lo kayaknya gue pengen deh sekali di luar dari syuting ya? Nah gue nih kayak orang kan ada yang sampai ditampar, kayak Dinda sampai dijambak segala macam karena dulu sukses banget perannya dia di salah satu sinetron kan. Kalau gue ini nggak tahu ya, mungkin kalau ketemu orang tuh senyum, jadi orang juga luluh kali kayak kok ini orang baik ya asli. Bukan yang di sinetron ini gitu. Jadi gue nggak pernah punya experience yang sampai parah gitu. Tapi beberapa kali sering kalau misalkan gue lagi kemana gitu beli sesuatu tuh si mbaknya tuh kayak judes gitu kan, kayak yang nggak mau ngeladenin gue gitu. Jadi memang kayak udah kesel duluan, kayak gue nonton semalam lu begini ya gitu, gue nggak mau ya gitu, kayak mbak misalkan ini berapa kayak gitu ya gue kayak. Nah kadang-kadang kalau gue lagi mikir positif, mungkin dia inget gue di sini ya gitu, atau kalau gue lagi juga nggak mikir kayak ini kenapa sih nih orang kok jutek banget sama gue gitu. Proses nih meranin tokoh, gue tuh banyak belajar juga Pak dari lu, waktu kita reading, kita ngobrol apa segala macam. Orang biasanya meranin tokoh antagonis di luar aja, di kulitnya, ini teknis sedikit nih, kayak terlihat serem, terlihat galak. Lu teknis lah, lu kadang nih lu juga menggunakan namanya lens yang gede apa segala. Lu banyak lah, gue juga belajar, ternyata emang lu memang membentuk itu. Proses lu nih, kayak judul baru, terus habis itu lu dapet tokoh ini, proses lo masuk ke dalam si tokoh ini dan membedakan dengan tokoh-tokoh antagonis yang sebelumnya lu gimana? Di setiap cerita? Sebenarnya to be honest ya, kalau dalam sinetron tuh sadly karena mungkin persiapan kita juga nggak sematang film ya, jadi kadang-kadang mau explore nih salah satu yang gue lihat dari film Korea nih Kak Ben ya, setiap judulnya orang tuh beda-beda, entah itu rambut itu bisa merubah wajah gitu kan. Nah kalau di kita tuh bukan belum bisa, tapi ya itulah persiapannya mungkin entah itu mepet, entah itu knowledge dalam beberapa timnya juga mungkin kurang mengena, karena kan banyak karakter kan, jadi untuk bikin satu karakter aja kan kayak ini gimana peran utama, peran kedua gini-gini. Harus ada perbedaannya dong, nggak bisa kayak hitam dan putih dan sama semua. Jadi aku kadang-kadang kalau misalkan ini rambutnya panjang ya, ini panjang. Kalau orang udah banyak rambutnya panjang, berarti gue harus pendek nih, biar gue bisa stand out gitu nggak sih Kak Ben? Lo melakukan itu tuh. Jadi misalkan kayak yang kalau semua panjang nih, peran utama panjang, ini panjang ya udah semua panjang ya sama gitu kan gitu. Jadi looks-nya juga kayak kita mesti perhatiin gitu. Terus kayak kalau sempet ya ya dari segi baju sih udah pasti ya kayak gitu. Terus misalkan antagonis banyak yang gayanya bukan diikutin orang, tapi ya antagonis aku kan misalnya kayak aku lebih suka mendayu daripada aku one tone gitu kan ya kan? Karena nggak enak di kuping juga gitu, jadi aku suka mainin tone. Tapi
Kayak misalkan oh iya nih kayak si ini mungkin sama apa ya yang bisa aku mainin gitu kan. Ya ada lagi yang bisa aku main gitu lah. Lo sih gila waktu itu sempat potong. Kita habis itu lagi zamannya Crash Landing on You kan. Iya. Kita nonton itu. Lo kasih tau gue, Ben lo nonton deh buat referensi. Oh iya bener. Akhirnya jadi doyan ya. Akhirnya doyan habis itu kita mainin. Oh ini sini bisa kita pakai. Di tidur beneran kan kita naik pohon gitu. Iya kan? Iya. Kita jatuh kan? Iya. Okay. Banyak yang harus dieksplor sebenarnya. Jadi waktu itu gue pernah ngobrol sama Eva, kita ngobrol panjang lebar, lagi ketawa-tawa lah. Lo waktu itu cerita, yang gue bikin gue tertarik banyak ngobrol sama lo waktu mau masuk ke industri, lo mau syuting, perjalanan lo kan gila banget ya. Lumayan, ya. Dari lo dulu kecil di Bandung ya, Kota kecil Cimahi. Halo Cimahi, apa kabar Sedayana? Gue pengen tahu ya Pak, waktu lo kehidupan lo di Cimahi itu kayak apa sih Pak? Kehidupan gue nih sebenarnya ya sangat bersyukur dengan childhood gue, dimana gue punya free will yang anak-anak sekarang gadget gitu-gitu kan, itu kayaknya sangat membatasi, kita tuh kayaknya terpentok dengan toksik yang itu kan. Nah kalau zaman gue nih alhamdulillahnya dulu gue bisa main itu karena masih ada kayak kebun jagung, gue masih nyuri jagung gitu loh. Padahal ada uang jajan, tapi maksud gue kayak hidup ini it's gonna be fun kalau kita ini punya free will yang kita bisa kemana aja, which is nggak bener juga ya tuh nyuri jagung ya. Akhirnya gue pakai golok nih sama parang ya sama petaninya, lu ya, padahal kan gue umur 7-8 tahun ya. Udah gue kayak sama teman-teman gue terus bakar jagung. Jadi bagaimana caranya explore gue bakar jagung tuh dari yang pohon ranting kan, gini-gini kan, terus pakai serabut kayu gitu. Dan gue tuh sangat berterima kasih hidup gue saat itu pas-pasan, dimana orang kan kayak hidupnya pas-pasan, serba nggak punya, gini. Aku nggak yang kekurangan gitu, bukan yang kelaparan apa, tapi cukup aja. Itu yang membuat aku lebih bisa explore. Oh iya kalau gue mau makan nih gimana caranya? Ayo gue ambil jagung gitu, atau enggak misalkan ambil singkong, ambil ubi gitu ya. Gue hidup di mana sih? Kayaknya kayak hutan kali ya gue ya. Penasaran, kayaknya masa kecil gue nggak ada kebun jagung. Nggak ada loh kebun jagung. Ada di komplek gue dulu. Ada di daerah kecil gue gitu. Itu masa kecilnya banyak ada kebun. Iya, jadi kan kayak gue tuh tinggal di gang ya, di rumah-rumah gang gitu. Nah, jadi kalau misalnya lurus lagi, entah itu mungkin 2 kilometer lagi, gue nih kalau dalam Sunda ada namanya Jarambah ya. Jarambah tuh artinya seorang anak yang berpetualang tuh sampai jauh banget gitu loh. Jadi gue tuh dan selalu inget, oh ini jalan pulangnya kesini, padahal lewatin sawah. Lu tau Ninja Hattori itu mendaki gunung, lewatin lembah itu gue Ninja Hattori. Jadi ya dari situ tuh gue merasa bahwa gue kalau udah begini gue bisa jadi apa aja. Karena waktu umur 5 tahun nih SD kan, bukan cerita sedih ya, tapi oke juga buat di share. Which I'm not gonna do this to my children ya, karena dulu kan nyokap ini kerja ya, pegawai negeri kan, jadi kerjanya itu 9 to 5, not even 9, 7 to 5 gitu kan. Kerja keras pokoknya. Kerja keras, terus dulu single parent, my mom. Nah terus akhirnya kalau aku pulang sekolah, umur 5 tahun Kak Ben, udah bawa kunci rumah. Jadi aku pulang tuh sendiri, ya udah kalau nyampe rumah tuh buka pintu, nggak ada siapa-siapa, terus aku kunci lagi, makan sendiri 5 tahun. 5 tahun kayak gitu? Iya, jadi 5 tahun tuh TK ya. Sekarang anak gue 8 tahun, Mbak makan, Mbak mandi, Mbak ini, Mbak itu, which is gue kayak aduh ini generasi sekarang nih merusak sekali. Tapi nggak mungkin gue suruh anak gue untuk nih lu kunci sendiri, gue pergi bye gitu kan. Yang ada dia main Roblox dari pagi sampai malam. Bener sampai belel tuh mata kan. Nah ini gue dari umur 5 tahun ini gue terbiasa mandiri gitu loh. Jadi kayak gue mandi sendiri apa sih, nyokap pulang jam 5 sore ya, baru gue bisa spend time sama nyokap, makan segala macam gitu. Selebihnya tuh kalau misalkan gue jatuh, gue terguling-guling atau gue kena duri apa tangan gue, ya gue obatin sendiri gitu loh. Jadi dari 5 tahun gue bisa belajar bahwa hidup ini kalau lo sendiri pun nggak apa-apa kok. Lo udah biasa. Iya. Jadi ada rasa bahwa gue nggak butuh orang lain. Kesotoyan saat itu ya, kesotoyan. Artinya itu bukannya harafiah kita tidak butuhkan orang lain, tapi mental kita tidak bergantung sama orang lain. Iya. Walaupun gue mungkin terseok-seok, tapi hidup kan gitu. Ada rasa begitu. Jadi makanya waktu tadi Kak Bin bilang bagaimana berkecimpung ke dunia entertainment awalnya ya. Dari rumah lo deket kebun jagung sampai ke dunia hingar-bingar ya persilatan ini kan. Nah awalnya tuh aku sebenarnya waktu kuliah apa SMA ya. Jadi ada talent scout gitu kan, dia mau casting anak-anak gitu kan, casting buat syuting iklan lah ya. Ya udah sebenarnya aku ada keluarga juga di Jakarta, cuman karena aku udah
waktu itu bilang nyokap tuh nggak mau banget jadi artis. Pokoknya artis tuh negatif ya. Kalau artis tuh artinya tuh nggak benar, hidupnya tuh begini, which is itu klise. Cuman bener. Ya kan, tapi nggak benar juga sih mah gue bilang. Gue aja tercimpung ke dunia penuh nista ini ya kan. Anyways ya, jadi terseok-seok lah gitu. Begitu nyampe Jakarta itu memang awalnya kan diantar nyokap dulu segala macam. Tapi emang lu sendiri emang pengen dari dulu? Gue pengen. Memang kayaknya jiwanya jiwa banci kamera, jiwanya jiwa tampil gitu kan. Iya. Karena kan ikut teater juga waktu SMP SMA ya. Gitu. Jadi kayaknya gue harus jadi artis gitu. Tapi emang itu? Ya. Waktu lu ikut teater kayaknya gue harus jadi ini. Lalu berkecimpung lah di dunia persinetron ini. Awalnya kan kita kan dunia maksudnya pas-pasan kan. Kalau nyokap bilang lu lagi kuliah, lu tinggalin kuliah ya lu harus responsible with your choice. Lu mau jadi apa gitu. Gua sih nggak mau biayain lu ya. Lu sendiri aja gitu. Jadi akhirnya ya udahlah seperti Kakak Ben itu bilang yang gue cerita kan. Dikala kalau gue bingung sama anak-anak sekarang tuh nggak mau susah, nggak mau ini, nggak mau capek, tapi mau honornya gitu kan. Lah zaman gue mah honor cuman berapa gitu kan, abis udah sama naik Kopaja, naik bis, syutingnya di Bogor, aku syuting di Cilandak, kos-kosannya 300.000, misalkan honor aku 500.000 apa 600.000 ya, abis udah kos-kosan 300.000, ya kan, naik taksi, naik ke Baranang siang, kadang pulang malam jam 2 malam gak ada ongkos, akhirnya gimana coba? Ya akhirnya aku ikut mobil genset, guys. Mobil genset aja, jadi kayak, dan aku tuh nggak yang gengsi gitu ya. Gimana mau gengsi, orang gak punya duit ya say. Apa yang mau disombongin? Apa yang mau disombongin kan. Jadi kayak, bang mau kemana lo? Gue mau kesini, ikut dong gitu. Lah, lo gak bawa mobil, ada mobil genset. Namanya kita kan pemainnya juga pemain kelas teri waktu itu kan ya. Jadi akhirnya orang pemeran tamu udah pulang duluan ya kan. Kita pulangnya jam 2 jam 3 di Bogor tuh kan. Ini lo masih figuran nih? Nggak pernah jadi figuran. Tapi jadi kayak second lead yang yang nggak seberapa itulah. Yang perlu dikasihani gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa makan nasi box aman kenyang kan ya. Pokoknya pulang naik genset kan. Itu kan hardtop ya. Udah gitu jatuh belakang, ya Allah panas mbak gitu kan. Tapi ya udah, lo duduknya di mana? Ya udah duduk sama lo aja bang gitu. Lo tahu kan itu bahaya kan? Nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba ada setan bukan lewat ke lagi supirnya ya kan? Nggak baik. Enak juga nih gue kos-kosan gue gitu. Kayak film ini Susana atau film apa gitu kan, diapa-apain ya. Ya udah naik ini terus gue turun. Bukan lagi. Terus gue turun di tengah jalan jam 2 malam, coba bayangin ya. Terus ya udah si genset itu dia meninggalkanku. Dia betul kan, langsung gue sendiri jam 2 malam gitu. Gue kayak nyari ojek, kan ojek tuh main mahal kan. Nyari angkot nggak ada, apa gue jalan gitu. Iya ada aja lah jalan. Dan gue tuh tidak pernah kayak hidup gue susah ya. Dia dulu gue nggak pernah bilang gue susah. Mental lo ketawa-tawa gini aja, ya nggak ketawa-ketawa sih, satu gila aja Kakak Ben jam 2 malam gue naik genset. Gue mental lo tuh ya udah ini sesuatu yang emang. Iya ini bagian dari perjuangan gue, dan gue tuh selalu menyadari bahwa ya capek iya dong, physically yes, tapi psikis jangan pernah capek. Karena kalau lo capek badan masih bisa lo istirahat, kalau capek psikis lo kenanya ke sini kan. Jadi lo be happy aja. Ini pilihan lo, be responsible, be persistent, lo jangan aduh gue mau mundur gitu, aduh gue mau ini, lo udah tengah jalan. Itu kan perjalanan yang lo bilang, itu perjalanan lo usaha untuk memenuhi apa yang jadi goals lo atau target lo gitu. Nah waktu momen itu tuh, ya maksud gue sih pulang nebeng genset syuting sih udah. Pernah gak sih ada artis ini gitu, gue juga gak tahu, gak ada kali gue doang ya. Lu doang. Iya. Artinya gue gak bilang itu titik terendah bukan, cuman itu momen dimana menurut gue ya buat orang mungkin komedi, tapi itu bisa jadi tragedi lah buat kita. Iya. Mungkin apa ya orang? Ya maksud gue itu bisa dibilang ya bukan suatu hal yang mudah lah gitu. Cuman tadi lo bilang mindset lo ada goals. Nah saat itu lo masih inget gak? Goals lo tuh apa? Apa lo tujuan lo persisten untuk sampai jadi bintang utama atau apa? Saat itu? Yang bikin lo keep going? Tidak. Gue gak pernah yang kayak goals gue nih 5 tahun ke depan jadi ini, gue enggak. Goals itu adalah gimana caranya biar besok tuh gue bisa makan gitu. Gimana caranya biar besok tuh gue bisa dapat honor. Just for passing the day aja saat itu. Nggak muluk-muluk gitu loh. Nanti ketika gue udah settle baru gue akan bangun mimpi gue gitu loh. Saat itu gue nggak bisa kayak I'm gonna be a star, I'm gonna be a someone, gue bisa jadi bintang gitu. Gue sama sekali enggak. Lo nggak pernah punya? Nggak, saat itu gue nggak pernah. Pokoknya gimana caranya gue nunjukin sama nyokap gue bisa makan, gue sehat, gue hidup, gue selamat, udah that's it.
saat itu ya gitu loh. Dari pertama kali itu berapa tahun, Pak? Artinya momen-momen lo memikirkan hanya hari besok, kos-kosan sekian, pulang atau sama siapa, bisa naik apa aja. Itu berapa tahun, Pak, dari pertama kali lo syuting? Lucunya gue nggak pernah ingat. Dan yang gue tahu tiba-tiba gue sudah menjadi Evan tadi yang orang menjadi tahu. serbuk-serbuk rengginang. Ya pokoknya tiba-tiba gue bisa kayak, oh gue tinggal di rumah yang nyaman, oh gue punya mobil fancy, oh gue tiba-tiba gue inget tuh kayak just in the blink of an eye gitu. Nggak yang kayak, aduh lama banget ya gue jadi kaya gitu, ya Allah langit besok gue turunkan hujan gitu. Nggak gitu gue sangat menikmati sekali tuh biasa saat itu. Jadi gue nggak pernah berpikir bahwa gue nih capek, gue nih apa. Ya udah, pernah cerita nggak gue kalau gue tuh cuman makan Indomie 1 biji, Indomie goreng tuh dibagi 2. Iya, karena gue tuh cuman punya uang berapa puluh ribu karena besoknya harus syuting lagi untuk ongkos ini itu kan. Jadi selama 2 hari itu gue cuma punya 2 Indomie kalau nggak salah ya. Sorry sebut merek. Nggak masalah, masuk dong. Buat blockingan. Hai. Jadi jangan cuma setengah tapi Indomie-nya. Ya, bisa endorse atau mungkin jadi bisa iklan. Anyways, gue tuh bisa sampai segitunya dan gue nggak minta sama nyokap gitu. Padahal bisa aja tinggal one phone call away ya. Kayak ma ini duit transfer dong gini-gini nggak gitu. Kayak menurut gue ini pilihan gue nggak mau ngecewain nyokap gue ninggalin cuti kuliah saat itu kan. Masa gue harus ngebebanin lagi sama nyokap gue gitu loh. Ya udah apa aja yang ada nih Indomie cuma 1 biji, ya udah gue bagi 2 ya. Gue lapar pun udah makannya setengah aja siang nih buat nanti malam gitu. Karena 2 hari itu gue nggak syuting. Kalau syuting kan dapat nasi box kan aman ya. Kalau lagi nggak syuting jadi ya mau nggak mau harus Indomie goreng for the rescue. Breakthrough-nya di mana, Pak? Sampai tadi lo bilang lo nggak kerasa Ya. nih dari dulu ngalamin itu semua sampai tiba-tiba lo punya semuanya Ya. privilege yang cukup nyaman lah. Ya. Breakthrough-nya di produksi apa, Pak? Atau mungkin di titik apa? Film, sinetron atau apa? Mungkin saat itu ya yang bisa gue ingat sejauh itu adalah gue dapet sinetron yang lumayan panjang, jadinya juga ada sedikit privilege kan gitu. Kalau yang kemarin kan mungkin udah nggak panjang, honornya kecil juga dan waktu itu belum ada Sinetron stripping, jadi weekly kan, seminggu sekali dan kadang ya gitulah gitu. Nah aku dulu ada sinetron tuh namanya Azizah, kayaknya orang mulai kenal gue dari situ. Itu tuh Cinta Kirana Miller itu rating 1 saat itu kan, jadi ya mulai bisa explore dengan baik dan terus juga gue dapet sutradara Bang Ai, ya dia juga mengarahkannya enak. Walaupun orangnya tuh strict gitu kan, tapi dia tuh tahu kalau lo tuh angle lo tuh sebelah kiri. Walaupun dalam acting itu tidak ada kata cantik apa, tapi lo harus bisa manfaatin gitu. Kalau misalkan kamera dari atas, lo gimana caranya? Lo tuh jangan terlalu naik ke atas, jangan ngedongak, lo harus agak sini karena feature lo tuh begini. Jadi ya dia lebih ngerti. Jadi kayak yang gua nggak ngerti soal feature gue aja dia paham gitu. Jadi oh gitu ya. Di situ lu mulai belajar teknis lah. Mulai belajar gitu. secara teknis. Yang sebelumnya natural aja. Sebelumnya ya mungkin lebay, kadang berteriak ya, antagonisnya yang diminta sama sutradara sekian ya gue kasih sekian gitu, gue kasih mentah gitu. Tapi gue perhatiin deh kalau gue kan ngerasainnya udah stripping ya, sinetron gue anak baru lah ibaratnya. Ya maksudnya, suhu. Aduh enggak. Cuman buat teman-teman yang kayak lo yang emang ngerasain dari weekly, dari PH cuma berapa di Jakarta, cuman ada beberapa nama aja. Yang gue suka perhatiin itu sinetron zaman dulu sama sekarang, selain perbedaannya weekly dan stripping, zaman dulu tuh nggak se-instan sekarang ya. Iya. Maksudnya kayaknya gue jarang deh ngelihat ada sutradara yang bener-bener ngasih tahu pemainnya sedetail itu tadi ngomongin soal teknis tuh apa. Kayak apa sih Pak dulu produksi sinetron di zaman lo itu, di zaman weekly? Dulu juga sebenarnya nggak semua sutradara begitu ya gitu. Memang mereka juga untuk explore pemain kan satu-satu memang ya. Cuman tidak banyak yang mau ngebedah bareng gitu ya. Salah satunya misalkan kayak yang mau ngebedah bareng tuh Bang Maruli Ara gitu tuh, dia kan wah ngebedah banget udah kayak film gitu kan, kayak lo tuh saudaranya bukan buku harian seorang istri sekarang. Oh ya gitu ya, Bang Uli ya. Nah itu dia salah satu yang mau menggali gitu loh, bahwa skill lo tuh memang sekian persen tapi lo bisa jadiin 100% gitu kan, kayak gitu. Nah cuma kan itu takes time ya. Kalau zaman dulu kan karena mungkin lebih banyak waktu, weekly segala macam, jadi ya preparationnya juga lebih enak. Kadang kita duduk bareng, Bang, gua tuh kayaknya gini, oh lu tuh nggak bagus kayak gitu, lu gini. Jadi dulu lah bisa ngomong. Kalau sekarang mungkin karena bum ya, tayang malam, paginya baru datang skenario, jadi kayak lu mau gimana? Ya udah lu gini aja, ya udah oke bungkus, ayo. Gitu. Yang penting ya, ada gambar gitu kan. Yang penting ada gambar, iya. Referensi itu kan nggak jauh-jauh beda Pak. Ya. Nah, kita nonton serial kurang lebih sama
beberapa teman-teman pemain tuh biasanya kita punya referensi cukup wide lah, artinya kita nonton serial luar, Korea apalagi sekarang gitu. Kayak diferensiasinya sama yang kita kerjakan tuh lumayan kadang-kadang berbeda ya. Privilege yang nggak dipunyai sinetron kan sebenarnya soal waktu kan. Kemewahan itu yang kita nggak punya. Lo suka resah nggak Kak? Artinya maksudnya, aduh gue tuh pengen deh sebenarnya ngembangin yang lebih daripada sinetron. Lo pernah ada itu nggak juga? Pasti. Kan kita ini bukan boneka yang kita disuruh begini, terus kita kayak ya nggak gitu ya. Tapi kita juga ada jiwa. Kalau artis tuh menurut gue tuh bukan selebritis, beda ya. Selebritis ya lo hai gitu kan, banci tampil, oke, dapat duit, ya kasarnya begitu ya. Tapi kalau artis tuh kan dia kayak ada jiwa, maksudnya kalau gue bilang gue nggak puas gitu ya gimana ya, itu pertentangan juga buat kita gitu. Kadang kan kalau dalam sinetron ini kita jujur ya, gue nih kan pengen bisa main film, dimana film itu kan pasti semua mateng ya, kayak yang dari setnya, dari baju, dari make up semua ya, penggarapan juga gitu. Sayang yang mungkin tidak banyak dimiliki di sinetron karena setnya aja kadang-kadang kan mengarang.com ya kan, curi-curi ya kan, nyolong-nyolong gitu. Jadi kita aja kadang airport, kadang kafe gitu kan. Dan udah nyuri-nyurinya nggak kira-kira gitu kan. Jadi kadang-kadang entahlah adegannya juga jadinya aneh. Cuman bagaimana cara kita tetap fokus, kadang-kadang lucu, pengen ketawa, kita kadang-kadang suka ketawa kan, ya elah gitu. Kadang-kadang dialognya juga aneh ya kan, apa jadi kita mau menggali pun kayak aduh gatel banget nih gue, pengen karena set itu kalau buat gitu. Aktor itu kan ngebantu kan, baju, props, lawan main itu kan ngebantu kita untuk masuk ke dalam toko. Hebatnya pemain sinetron itu adalah dia bisa ngilangin itu semua, dia punya imajinasi sendiri terus jadi. Iya gitu. harus kayak gitu. Kalau artis kan ya memang kita it's about art gitu kan, bukan cuman bahasa Indonesia ini artis tuh ya yang cuma di infotainment itu artis gitu, atau selegram itu artis. Menurut aku sih kayak artis tuh lo harus punya jiwa artis yang memang bukan idealis tapi ya apa ya? Ya punya keresahan kesenian gitu ibaratnya. Iya kayak gitu. Kalau ada sesuatu yang tidak ideal tuh itu mengganggu gitu ya. Resah kan gitu. Kalau tadi sempat bilang lo resah juga segala macem. Pernah nggak ada kayak lo emang mau komit nih, gue kayak pengen mencoba mengadu nasib, gue mau terjun di ya ibarat film atau apapun yang bisa dibilang persiapan lebih matang. Pernah nggak lo kayak jadi apa? Ya maksudnya karena sinetron itu begitu udah weekly sekarang udah jadi industri kan. Nah tapi kalau gue nih pengalaman aja gue cerita ya, gue pernah begitu tapi tawaran yang datang lebih banyak sinetron sampai akhirnya gue berpikir ya emang rezeki gue di sini, ya udah gue komit walaupun ya keinginan pasti masih ada. Lu juga ada kayak gitu nggak? Gue sih nggak sih idealis artis lain ya yang kayaknya harus sinetron atau harus film, tapi pastinya ada jiwa meronta-ronta gitu. Kalau gue ini sebenarnya skill gue nih bisa dipakai untuk yang the next level gitu kan, dengan mungkin surrounding by sebenarnya sutradara sekarang juga keren-keren, sutradara di sinetron juga keren-keren. Banyak, gue rasa para sutradara juga punya keresahan itu juga sama. Pasti, cuman karena memang timing ya gitu. Gue pengen berkecimpung di dunia film. Sekarang ada series juga kan, OTT dan lain-lain kan, persiapannya kurang lebih sama. Ya gitu. Pengen yang bener-bener semuanya matang dalam berbagai segmen gitu loh. Cuman ya. Apa yang sekarang, ini kalau boleh kita kan sering ngobrolin nih. Yang bisa dilakukan, berarti kalau ngomongin sinetron, yang bisa dilakukan sama industri sinetron supaya sinetronnya lebih, bilangnya apa ya, bukan berkualitas, bilangnya apa ya, lebih proper kali ya, lebih matang kali ya, lebih matang ya. Apa yang menurut lo bisa dilakukan? Sebenarnya caranya ya mungkin, karena gue bukan produser, Pak Yuda produser kan lebih tahu Pak. Tapi mungkin ya. Ini loh kayak apa, harus berani ya, mau nggak mau harus berani menyiapkan stok pilot gitu loh. Misalkan dari, kan kadang-kadang kita nih 1-2 biji pilot kan nggak mau rugi dong pasti ya, secara finance juga nggak mau rugi. Production house produksi salah satu project itu kan nggak sedikit gitu. Cuman harus mau berani gitu loh untuk bisa matang tuh dari 1 sampai 10 episode misalkan. Jadi nggak yang kejaran di tengah-tengah. Kadang sinetron itu 1, 2, 3 bagus, matang semuanya. Wow, dari pengambilan gambar tuh banyak waktu, set juga duitnya jor-joran gitu. Tapi kan kesininya kadang-kadang
ya udahlah begini aja karena untuk kepentingan tayangan. Terus juga kadang-kadang rating turun, oh berarti ini harus dibelokin lagi ceritanya, jadi patah lah segala macam. Nah kayak gitu-gitu mungkin kayak ya yang mengurangi apa ya, mengurangi nilai kali ya, mengurangi nilai Ya dari sesuatu yang berubah-berubah di tengah dan tanpa persiapan yang dadakan matang. kan. Dadakan itu Dan kan pasti berat untuk penulis juga kan, jadi dia pun harus membuat cerita yang kayak semalam, padahal kan mereka juga artis, penulis itu artis, sesuatu yang harus diproses ya kan, harus banyak dan ini yang lucu di sinetron itu kadang-kadang kita pun sebagai artis knowledge kita tentang mungkin kedokteran, tentang apa segala macam tidak ada. Jadi kadang-kadang ya bukan minim, tidak ada, karena juga mungkin door kita ngikutin aja, sementara penulis pun juga kayaknya aduh gue ngetik harus besok nih, jadi misalkan adegannya entah tuh pakai selang ditaruh di mana lah segala macam, secara adegan pun gimana ya gitu. Jadi kadang-kadang penonton pun kan pinter gitu, jadi kayak adegannya lucu jadi komedi, jadi di mana yang kayak adegan harus tegang jadi lawak kan, salah gitu. fokus kan, salah nggak fokus, bisa lihat sama emosinya, iya. malah jadi hal kecil yang sebenarnya nggak ada Terus hubungannya. anak art juga kadang mungkin pemasangan dari segi kedokteran pun kayak gitulah. Itu paling kalau sering kita sih. udah melibatkan adegan kedokteran atau misalkan melibatkan sains atau adegan-adegan perusahaan, misalkan nih kayak dulu adegannya apa ya, adegan misalkan sengketa rumah gitu kan, terus entah tiba-tiba kita tanda tangan lah, karena tidak segampang itu bukan, jadi akhirnya kita pun dikomplain sama notaris gitu notaris, kita kan, pernah gitu tuh. kan, kita juga nggak boleh membodohi penonton gitu, seolah oh begitu ya cara nipu itu, udah nipu salah lagi kalau nipunya bener kan. Jadi sangat jauh lah kalau kita misalkan ke Hollywood itu benar-benar mateng kan, kayak setiap adegan itu mereka survei gitu. Dan memang beda banget, nggak bisa Iya. dipungkirin, memang ya balik lagi yang nggak dipunyain soal waktu. Gue yakin sih kalau Iya. misalkan dikasih waktu yang lebih banyak kita punya Dan persiapan. knowledge. Tapi memang Waktu, industrinya kalau stripping tidak itu ada knowledge pun susah. di belahan dunia manapun kayaknya nggak ada tuh stripping. Iya. Setiap hari syuting Iya. hari itu tayang langsung malamnya, bahkan kadang kita pernah syuting live tuh Iya. istilahnya kita syuting hari itu tayang nanti malam. Iya. Kita syuting jam 5 sore, tayangan Iya, jam 8. jam 8, Nonton sering bareng yuk, banget. bajunya masih sama, Iya. udah tayang. Kita masih syuting dengan baju yang sama. Gila sih, Gila gila. sih. Tapi nggak bisa dipungkirin sih duitnya emang ya. Ya kalau itu Iya, artinya ini kita ngomong kayak gini soal soal sinetron dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya, Iya. bukannya kayak menyalahkan dan membodoh-bodohi orang yang Iya. berlaku, karena kita juga ada di situ. Tapi emang ya persiapan kita Iya, nggak iya. punya. Tapi ngomongin soal kemewahan, lo pernah ngerasain dari bawah, terus tadi lo bilang hingar-bingar bener-bener di atas. ya Menurut lo momen top lo sebagai aktris di sinetron itu di momen apa, Pak? Maksudnya bener-bener semua itu mudah, lo terkenal, duit enak banget, lo bisa punya keinginan beli Iya. apa, lo pengen Iya. tuh waktu judul apa dan kayak apa, ya. Pak? Setelah proses berapa tahun ya, mungkin 2004 2008 4 tahun kayaknya ya, 4 tahun ada di titik dimana gue nggak bisa makan dan nggak bisa bilang sama siapa-siapa gitu kan, sampai akhirnya gue bisa beli ini itu mungkin 2008 Punya Mercy 2009 Mercy rumah apa ya, Birkin, Hermes apa gitu, mungkin karena Lo sempat merasakan itu juga? Ini bukannya sombong, Iya, iya, bukannya iya, pamer, iya. bukan. Iya, iya. Tapi kan lo bener-bener from bottom to the top kan. Ya. Sebenarnya gue bukan tipe orang yang gue harus punya ini itu gitu ya. Tapi karena gue merasa capek, dulu syuting tuh Kaben sampai jam 8 pagi, kadang sampai jam 11 siang. Jadi syuting tuh 23 jam. Jadi gue merasa bahwa gue harus mereward diri gue sendiri dengan membeli apa yang bisa membuat gue tuh semangat gitu. Oh ya udah gue beli fancy bag apa luxury items gitu ya. Mungkin itu 2008 2009 gue baru bisa Judul apa tuh, beli. Pak? Anugerah Cinta, Cinta dan Anugerah, ya itu main Nabila Syakib, Ashraf almarhum, sama banyak waktu itu. Misha enggak ya? No, Gio Gio ya? ya, Giovanni Tobing ya. Itu duit mudah banget tuh, Pak. Saat itu, ya. Duit tuh gampang banget. Bukan gampang, maksudnya lu syuting Ya. gak mikirin duit Saking lah. gampangnya duit gue ratusan juta diambil sama manajemen gue aja nggak tahu. Ya gue sama Miller saat itu nih orangnya masih hidup kayak manajer gue, dan ya udahlah ya gue dikelasin juga, gue tahu lu masih hidupnya juga enak gitu, sementara gue syuting sampai jam 8 pagi. Gue belum tahu cerita lo ini. Iya, jadi kasihan sih, Miller lebih kasihan lagi, he lost his house waktu itu segala macam, karena ya anyways, ya itulah, saking kita kerja, duitnya terus-terusan, kita nggak tahu duit kita berapa, tiba-tiba pas sudah syuting, lah duit gue kemana ya, gitu loh, oh udah dibayar, udah ditransfer sekian, gitu, ya udah.
kayak gitu. Artinya Jadi sampai nggak tahu duit gue nih di kemana, sampai nggak tahu kekurangan duit itu kita nggak tahu gitu loh. Image bahwa artis sinetron itu duitnya banyak banget itu kan pernah ada ya. Kalau sekarang kan ya ada digital kan, ya ada YouTuber segala macam. Jadi beberapa profesi di industri ini tuh banyak lah yang bisa menjadikan lo kaya. Bahkan mungkin sinetron sekarang sama YouTube, sama para platform digital udah sedikit kalah atau mungkin sama lah gitu. Tapi ada tuh, pokoknya image artis sinetron tuh duitnya banyak. Saat itu dan lo ada di situ waktu itu. Iya, saat itu karena masih muda, jadi kita pun bisa kerja tuh. Gue syuting stripping sampai jam 5 pagi dan gue tuh jam 7-nya masih live di kayak nge-host gitu lah acara musik ya. Jadi gue cuma tidur sejam, kayak bangun langsung kayak oh ya kerja gitu. Masih bisa begitu gitu, umur ya. Ya, sempet lah di situ. Sekarang udah umur, punya anak, jadi kan lebih santai kerjanya. Lebih ke kita pernah kerja keras, sekarang kerjanya kerja santai aja gitu. Nah, tadi balik lagi tuh. Kalau sekarang lu udah cerita tuh lu udah pernah nyampe di titik ini, sekarang mungkin lebih banyak tanggung jawab. Lu baru ada nambah Eli, satu anak lo lagi segala macem. Tapi kayaknya kalau gue banyak ngobrol sama lu sebelumnya, hubungan lu sama nyokap lo dan bagaimana nyokap lo ngedidik lo itu banyak membantu lo untuk through all the things di karir ini. Iya, thank God ya, tanpa gue sadari. Dulu kan gue merasa gue kenapa sih gue kok nyokap tuh begini gitu loh. Tapi ternyata Tuhan mempersiapkan jalan itu untuk kedepannya gitu loh. Lo tuh memang digembleng gitu loh, tapi lo nggak pernah kekurangan gitu loh. Tapi lo hanya ya pas-pasan ya gitu. Tapi dengan itu lo hidup menjadi manusia yang independen, tidak tergantung pada orang lain. Karena kan nggak tahu ya, gue bukannya mengeneral artis seksis untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Perempuan menurut gue cukup tough juga untuk berada di industri ini kan. Apalagi di produksi sinetron lah, banyak tim juga laki-laki. Terus juga apalagi lu bener-bener masuk dari tier bawah banget nih, dari bawah banget. Kecuali lu masuk langsung bintang, langsung dihargain orang, digodain orang, apa segala macam. Lu ngalamin juga? Nggak tahu ya gue secara sadar atau enggak. Tapi gue ini tipe orang yang memang selalu ngasih vibe bahwa gue nggak gampang untuk untuk diperlakukan seperti itu gitu loh. Karena kan ada gini ya, mungkin cewek yang kayak aduh leye-leye apa gimana ya, yang mungkin itu juga jadi dimangsa. Nggak salah, laki-laki kan memang mereka kan pemangsa gitu loh. Nah kalau gue ini ya, gue ini termasuk salah satu pekerja seni yang nggak pernah kali kayaknya nggak pernah cinta lokasi deh. Orang ada yang gampang. Gue tuh kayak menurut gue ini ya, di lokasi syuting itu kayak kita kerja ya, hubungan kita sebatas itu, terus abis itu udah gitu saat itu ya. Kalau orang kan ada yang main lagi apa gimana ya, tapi kayak gue tuh kayak saat itu gue nggak tertarik sih sama satu pekerja seni. Nggak tahu ya, apa kan mungkin gue tiap hari melihat gitu kan, jadi kayak nggak deh saat itu ya, saat umur muda gitu. Kayaknya tapi penting juga gak sih punya sikap. Ini perempuan yang ngomongin soal perempuan, punya sikap di tempat kerjaan lo yang menempatkan diri lo selain gue nggak mudah untuk lo main-mainin, tapi di satu sisi gue juga nggak mau jadi orang yang sombong, karena gue bisa ngelihat lo tuh gimana ya ngomongnya, lo sama kru siapapun lo bisa ketawa-tawa, tapi gue juga nggak sombong gitu ngerti? Kan nggak gampang Pak. Lo kalau mau menjauhkan diri lo dari itu ya lo harus bersikap kuat, tapi orang Pak dia mah nggak asik. Sebenarnya kuncinya adalah jangan naif jadi orang. Jangan naif jadi orang. Jadi maksudnya sebagai perempuan juga lo nggak bisa melemahkan diri lo, tapi lo ingin dianggap eksklusif. Tapi lo juga, kayak ya gitulah. Jadi jangan naif bahwa memang kita itu perempuan tuh banyak yang digoda segala macam, apalagi dunia entertainment ya gitu. Cuman ya lo harus pasang badan juga, lo harus pakai shield di mana orang bisa baca bahwa ini perempuan tidak begitu, tapi dia friendly, karena friendly sama gampangan kan it's totally different. Beda banget. Ya, jadi lo juga sama lawan main, kalau lo ketika adegannya romantis apa, lo bisa menjadi diri si A sebagai peran tokohnya ya, bukan menjadi diri lo. Nah ada banyak beberapa yang kebawa peran ya. Jadi misalkan gue Eva, terus meranin siapa, tapi di luar itu gue terbayang-bayang gitu loh, apa gimana gitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa sih, mau cinlok juga nggak apa-apa lah sebenarnya itu kan. Cuman ya buat kesehatan mental menurut gue nih saat itu ya, kalau gue cinlok sama ini orang, ntar gue nggak demen sama dia, terus atau gue putus, ntar yang ada di lokasi syuting jadi ribet kan gitu. Nah kayak gitu aja sih. Oke. Ini nextnya nih, lo kemarin kita sempat syuting lagi seru-serunya, abis itu lo harus break karena
lo hamil, lo break 2 tahun, anak lo udah umur berapa? Eli berapa? Sekarang udah mau setahun 10 bulan. Ponakan gue tuh gue lihat Iya bener kan? mak lu waktu hamilnya kayak apa. Iya. 2022 lo mau mulai syuting lagi. Masih ada nggak mimpi lo di industri ini nih yang mungkin kayak tadi lo bilang tentang film atau sinetron, lo pengen punya sesuatu yang booming lagi atau apa gitu? Ini mungkin sebuah mimpi yang tidak mungkin, tapi entahlah. Tapi ya kalau itu kan kenyataannya. Tapi lo sendiri keinginan itu masih ada? Keinginan itu gue aneh deh, pengen jadi director ya, tapi juga gue tidak punya kemampuan dan tidak punya Enggak, lo punya knowledge. banget, Pak. Serius Lo punya kemampuan banget. Bahkan lagi syuting sama gue pernah syuting sama lo lagi adegan berat banget, lo lagi di bawah, terus gue lagi kencang banget tuh, gue lagi gini-gini, tiba-tiba lampu gue ketutup. Dia bisa kayak lampu gue ketutup, si anjir gue bilang. Karena seiring dengan waktu kan, gue kalau kayak aduh ini shadow di ini kayak nggak bagus buat tayangan, jadi gue kayak gue kesini, boleh minggir nggak? Lo kayaknya udah nggak punya karena cara adegannya lagi, gue lagi kenapa? nangis ya, adegan gue kan lagi nangis gitu kayak, gue tahu lampu. Karena teknis lo bagus dalam keadaan apapun. Itu keinginan lo masih pengen? Gue pengen jadi director gitu loh, pengen gue suka gitu kayak yang bukannya gue so tau sih, karena director kita ini kita juga belajar dari pengalaman terus kayak ngeliat oh ini keren nih begini, terus di OP ngambilnya begini gini gitu. Tapi kadang gue juga punya suara sendiri kayak ini adegan gue begini harusnya ngambilnya kayak gini, sayang. Harusnya tambahin pakai ini lagi, ada begitu. Tapi kalau untuk menjadi director kayaknya tidak mungkin. Soal yang knowledge segala macam experience ya, tapi gue mau belajar, pengen banget sih kayaknya. Oh jadi dulu emang ada punya keinginan gitu. Ya seperti di Hollywood juga Eva Longoria jadi produser, jadi film apa ya. Nggak usah ngomongin soal Tom Cruise dan kayak gitu aja udah pasti lah ya gitu kan. Tapi maksudnya pengen sih belajar untuk menjadi director gitu loh. Entah series, entah sinetron ya. Tadi bagus lah nanya sama temen gue yang gue ajak ke sini. Keresahan lo apa Pak tiap bangun pagi sekarang? These days nih, present days lo kalau bangun tidur ada yang resah nggak di kepala lo? Keresahan apa yang suka mengganggu pikiran lo? Entah apapun, kerjaan kah, karir kah, hidup kah, anak kah, atau apa? Keresahan sekarang ya karena ada pandemik ini ya, kayaknya anything is possible. Even kalau one day ada zombie, now I believe in zombie. Dulu like impossible ada zombie only a movie. Now bisa jadi sih ada zombie, gila nggak lo? Dengan corona ini tuh anything could be possible. Dan gue tuh sangat resah dengan ke depan anak-anak gue gitu loh. Jadi setiap hari kalau gue bangun, gue mau meneteskan air mata. Gue cuma minta sama Tuhan bahwa Tuhan kasih gue umur yang panjang. Bukan karena gue mau hidup panjang, tapi gue bisa rawat anak-anak gue gitu. Maksudnya dengan pandemi ini sempatnya kita berpisah dari keluarga kan. Kayak nyokap gue di Bandung gitu kan, gue di sini sempat berbulan-bulan, mungkin dari Februari baru ketemu lagi Desember. Padahal ya tinggal PCR aja gitu, cuman karena nyokap gue waktu itu masih kerja kan, jadi untuk ketemu cucu-cucunya aja saat itu kan corona tuh masih baru kan, orang tuh nggak tahu how to handle, how to settle down with this situation gitu. Cuman semua orang punya cara sendiri untuk struggle gitu kan. Banyak yang pekerjaannya dirumahkan segala macam, itu membuat gue sangat sedih gitu ya. Ternyata di dunia ini kalau Tuhan udah menjentikan jarinya, kita nih nothing gitu, kita nih apa? Kita selama ini kan mengejar dunia segala macam, kita ingin hidup panjang, we want to see the world, we want to enjoy the world, tapi ternyata hidup ini ternyata sependek gitu. Banyak orang-orang yang harus ditinggalkan selama pandemi ini, banyak keluarga yang kehilangan kayak gitu-gitu kan. It's a big hit gitu loh. Jadi kayak gue merasa bahwa Tuhan, setiap gue bangun pagi, setiap gue mau tidur, gue berterima kasih Tuhan, terima kasih sudah diberikan umur sampai saat ini. Kemarin anak-anak gue selamat, sehat gitu, dan saat ini gue pengen menjadi orang yang istilahnya lebih kuat buat anak-anak gue gitu, kayak gitu. Selama COVID kemarin lo banyak di rumah segala macam, apalagi lo lagi itu, lo ngeliat Enzo atau anak lo Eli. Apa yang paling lo khawatirkan terhadap mereka? Maksudnya sekolahnya kah apa? Sakitnya dia atau apa? Yang paling dikhawatirkan ya akan terjadi mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi, gimana nih gitu mereka. Bisa aja ini corona hilang kan, tapi bisa jadi ada another hit atau apa gitu yang kita nggak bisa jamin. Yang sebenarnya lucunya ya, dengan kesotoyan gue merasa
merasa bahwa mungkin ini bikinan manusia gitu loh, atau mungkin mereka mau membuat mengendalikan atau misalkan membuat kestabilitasan dalam ekosistem atau I don't know anything ya gitu loh. Berarti ya, ada possibility di dalam dunia ini yang, aduh bisa nggak ya anak-anak gue ini suatu hari mereka besar, bisa nggak ya mereka handle gitu loh, kayak gitu. Yang menjadi kekhawatiran gue adalah gue harus mempersiapkan mereka secara mentally, knowledge gitu ya, terus juga bikin mereka being independent, orang yang independent gitu buat kedepannya, karena it's gonna be like apa ya, dunia yang jahat mungkin, I don't know, we don't know. Kita mempersiapkan dia untuk menyikapi dunia yang kita nggak tahu akan seperti apa beberapa tahun ke depan kan. Jadi kita mau main nih, ada mainan nih. Ada mainan dikit buat mainan kita. Oke. Apa itu? Aduh, gue takut dia kalau nanya gue beneran. Kenapa? Kita truth bagi dua aja ya? Oh, truth or dare gitu. Oke. Kita taruh sini, terus buka ya. Dulu deh, Pak. Oke, gue. Apa kebohongan terakhirmu dan kepada siapa kamu berbohong? Kepada siapa kamu berbohong? Kerjaan lo ya? Ini Kerjaan ya? Ya, maksudnya. Gimana lo Ben? Udah mau nyampe gitu nggak? Gitu nggak? Itu bisa, atau mungkin cancel kerjaan. Cancel kerjaan ya. Tapi lo pakai bohong kalau emang cancel. Iya, karena sebenarnya jadwalnya bentrok. Karena kan bodoh ya. Jadwalnya bentrok. Bener. Gak ada cara lain ya. White lies. Itu bilangnya ada yang biasanya paling aman tuh nenek gua nggak ada. Padahal emang udah gak ada lama. Ini alasannya ini tuh, lu kayak mbak-mbak ART gitu kan, yang bu saya mau pulang kampung gitu, bapak saya meninggal, padahal meninggalnya udah 10 tahun nek. Dia bilangnya sekarang, sebentar lagi datang meninggal lagi, berapa kali meninggal bapaknya gitu kan. Nenek gua udah gak ada. Emang udah gak ada, udah lama. Kan dia gak nanya lagi kapan. Kalau yang pinter sih nanya kapan, 10 tahun lalu. Udah gak ada coy. Bener nih. Orang yang tidak kenal gue atau orang yang tidak mengenal lo dengan baik selalu berasumsi kalau lo itu judes lah. Judes ya. Bahkan orang yang kenal sama gue aja masih mikir gitu, berarti emang gue judes beneran dong ya kalau gitu. Nggak, tapi maksudnya gini, orang yang udah deket sama gue aja tuh bisa bilang bahwa gue tuh nih cerewet. Memang cerewet iya, tapi kayak gue punya suami nih sekarang, pasti suami lo nih tertekan ya, ngebatin ya gitu. Padahal suami gue nih bahagia banget lahir batin guys. Gitu. Padahal sebenarnya kalau lo tanya laki gue, dia tuh nggak pernah bilang bahwa iya Bini gue tuh enggak loh. Tapi teman-teman surrounding gue aja bisa salah prediksi sama gue. Apalagi orang baru ya. Padahal di rumah nih gue, laki gue nih nggak, kalau gue tanya nggak pernah tuh bilang iya Bini gue nih cerewet, nggak pernah ngeluh. Nggak tahu kalau misalkan dalam hatinya dia tapi to be honest, itu salah satu yang orang tuh kayak kalau orang yang nggak tahu ya judes, tapi begitu ketemu ternyata lo orangnya ceria ya, lebih juga baik gitu. Ternyata ngondek itu udah paling pas gitu ya itu lah nek, gitu salah ye. Aduh Bapak, thank you banget udah datang. Gue sih, gila kalau ngobrol sama lo nggak bisa selesai ya. Thank you banget udah datang, ceritanya seru banget. Thank you juga gue. Harapan gue sih harapannya bisa syuting lagi dulu. Oh seru ya kita ya. Syuting sama dia tuh nggak kerasa sama sekali. Lucu banget ya, kita dipakai buat jahat apa intens bisa ya kan? Sedih bisa, lawak bisa. Suami istri pernah 2 kali loh. Iya, TVM sama juga kemarin. Sekali, iya ya kan? Oke, PH-nya Mas Yuda mungkin. Ya, silakan Mas Yuda. Calling kita mungkin ya. Oke teman-teman, thank you udah nonton videonya. Kalau suka silahkan di-share, di-komen, dan juga di-subscribe pastinya. Eva, thank you ya. Thank you, bye. Apa hal yang paling lo nggak penting beli secara online? Apa sih? Ini gue tuh kayak... Oh, gue tahu. Nah, lo pernah tahu gue waktu kita syuting Tas Suci, lo beli kasur kan? Yang keren banget. Oh iya. Mewah banget tuh lo beli. Dengan kepedean gue bahwa panjang di sinetron ini gue bawa kasur mahal. Karena gue bisa istirahat. Iya, dengan tenang. Tiba-tiba minggu depannya bungkus nggak di calling lagi saya. Sinetronnya masih ada. Sinetronnya masih ada panjang. Lu tiba-tiba hilang. Gue 20 hari kemudian lah, kok gue rebahan mulu ya di rumah 20 hari gitu lah, gue nggak kerja gitu kan. Ben, kasur gue gimana, kayak mau gue angkut aja lagi gitu gue pakai nih. Lagi gitu. Pakai. Nggak, lo telepon penulisnya dulu. Oh iya, gue WhatsApp. Gue kan. Bilang apa? Ini masih ada nggak sih? Oh sorry, udah lama nggak ada karena karakternya udah hilang. Ngeleng kali ya, biar gue nggak rebahan mulu di rumah ya. Jika ada orang yang ingin lebih dekat dengan kamu, apa yang perlu dilakukan oleh orang tersebut? Marah kali bini lo nih. Ada-ada aja nih pertanyaannya. Sekarang sih main bola, ajak main game.
Ajak makan, Ya, ya. ngobrol. Ngajak bobo? Boleh gue tanya lu aja. Apa saran paling buruk yang pernah orang kasih buat lo? Apa ya? Saran paling buruk. Apa lo nggak pernah nanya saran sama orang? Enggak, mungkin orang sering banget saran tapi gue bodo amat kali ya bagaimana. Jadi gue nggak notice gitu ya, kayak lu ngomong apa ya gitu ya. Nggak tahu juga ya. Oke, bagaimana cara terbaik untuk menghiburmu jika kamu sedang merasa sedih? Aduh. Bagaimana cara terbaik untuk menghibur kalau lagi sedih? Ya kalau sekarang kita punya beribadah ya. Kalau zaman dulu mah party. Party ya. Sekarang cara menghibur Kak Ben itu, kalau lagi sedih, Pengennya sih party sih. pengennya party ya. Tapi jompo. Tapi udah nggak bisa Gimana betul. dong? Kemarin gue ke Bali, kan gue pergi tuh malam iseng-iseng ya. Pengen tahu lah, mengukur tenagaan. Pergi 2 hari berturut-turut, capeknya sampai hari ini. Ternyata ya, karena itu usia ya, tidak bisa dibohongi lagi. Jadi Tapi- party bukan menghibur. Party kayaknya, aduh udah nggak bisa menghilangkan duduknya nggak ada kalau lagi party gitu juga duduk Iya, jadi iya, iya. malah ngebayang kemana-mana. Benar, kan. benar. Dengan dibuat tidur aja sih. Apa cicilan atau apa yang terbayang-bayang? Betul. Betul kan?